Salam sehat untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan project yang telah dibuat pada saat upskilling dan reskilling tahun 2024 di Boy Malang, angkatan yang ke-20 dengan kelas web framework. Jadi di sini kami mengembangkan project Smart Dashboard untuk koperasi Boy Malang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan frameworknya Flash. Jadi kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk cloning project yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Untuk langkah yang pertama, kita download project kita di GitHub. Saya Maklon FR, kita ketik saja di Google, kemudian kita cari repositorinya ya, e-commerce micro.web server ya, kita buka saja, kemudian kita download. Oke, kita sudah download. Kemudian kita lihat file kita. Ya, ini file yang telah di-download. Ya, kita ekstrak saja. Oke, kemudian setelah ekstrak kita copy ke folder kita. Misalnya di GitHub project, kita paste saja di sini. Oke, kemudian kita ekstrak saja. Oke, kita ekstrak di folder project kita. Oke, sudah berhasil. Kita hapus saja yang ini. Oke, kemudian kita buka lagi. Ya, ini projectnya ada server dan juga kliennya. Langkah berikut kita buka PyCharm, tools pemrograman untuk Python. Jadi ini PyCharm. Oke, kita tunggu. Ya, sudah, kita open saja. Kita pilih open, kemudian kita cari folder kita tadi di data C. Namanya GitHub project. Oke, ini kita pilih folder kita. Ya, e-commerce micro.web server ya. Kemudian oke, kita pilih terus saja. Oke, ini sudah berhasil terbuka project kita di tools pemrograman untuk PyCharm ya. Oke, kita tutup saja. Ya, ini untuk servernya. Kita mulai dari servernya. Kita coba buka database-nya. Ya, ini kita menggunakan SQLite ya. Jadi untuk database-nya kita gunakan SQLite. Kita buka untuk file app-nya. Ya, kita buat dulu environment-nya. Jadi kita tambahkan environment baru, add new interpreter ya. Jadi kita buat environment. Kita oke saja untuk new. Ini virtual environment ya. Jadi pastikan harus dibuat dulu virtual environment ya. Oke, sudah berhasil. Ya, kita menunggu sementara di update untuk environment-nya. Ya, kita tunggu saja ya. Iya, sudah berhasil ya. Jadi iya, ini sementara download ya, sudah ya. Oke, ini IP address kita. Jadi pastikan kita cek dulu di terminal ipconfig untuk memastikan IP address dari komputer kita. Jadi IP address ini yang akan kita gunakan sebagai server
untuk kita panggil API-nya di kliennya. Jadi untuk sementara kita pakai lokal dengan port 80 untuk servernya ya. Jadi pastikan kita gunakan IP kita ya, IP komputer ya. Kita coba run. Ups, masih error ya. No module name flash. Oh iya, jadi belum kita install ya. Jadi kita sorot saja di library-nya flash, kita pilih install. Ya, ini sementara proses install flash ya, karena kita baru membuat virtual environment-nya ya. Jadi ketika kita buat environment baru, pastikan semua library Python-nya kita install ya. Jadi bisa juga kita sorot saja untuk library-nya, kita kemudian pilih install ya. Ya, ini sementara proses install. Kita menunggu untuk semua library kita installnya yang masih error atau garis merah pada script kita ini, kita install saja. Oke. Untuk flash script-nya sudah. Kemudian kita untuk lanjut lagi untuk library berikut. Report, oke. Untuk laporannya, report filenya. Oke, kita tunggu saja sementara proses ya, tergantung dari kecepatan internet kita, bandwidth kita ya. Jadi proses instalasinya ya. Jadi pastikan komputer kita terkoneksi dengan internet ya, karena dia akan load library dari situs resminya ya. Oke, sudah berhasil untuk reportnya. Yups, sudah ya. Jadi sudah berhasil ini untuk library-nya, sudah tidak ada error lagi. Ups, masih ada errornya, kita hapus saja ini. Oke. Ya, saya rasa sudah. Coba kita klik kanan saja, pilih run ya, run app ya. Oke, jadi ini kita buka saja IP kita, klik kanan saja, kemudian kita cek ya, ini sudah ya, sudah masuk di tampilan login ya. Kita buat akun dulu, create akun, misalkan di sini smk n1kubus@gmail.com ya. Untuk akunnya bebas, untuk passwordnya misalnya saya pilih 12345. Oke, create akun. Oke, muncul pesan admin registrasi successful ya. Berarti kita tinggal login saja menggunakan email yang tadi kita daftar dan juga passwordnya ya. Kita sign in saja ya. Ini adalah tampilan dashboard untuk servernya. Jadi ada tampilan produk terjual, kategori produk terjual. Jadi ada menu juga untuk transaksi, list transaksinya ini ya, laporan transaksinya. Jadi sudah lengkap di sini untuk projectnya. Kita bisa tampilkan laporannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Kita coba pilih di sini misalnya tanggal 23 ya, tanggal 23 kita cetak ya, ini tanggal 23 ya. Jadi laporannya kita sudah bisa buat. Oke, untuk listnya sudah ya. Ini list produknya, tampilan produk kita untuk aplikasi koperasi Menara Tantika untuk Boy Malang ya. Jadi misalnya kita akan cek produk kita untuk kode SKU-nya ya. Jadi kita coba cek, masukkan transaksi, misalnya ini transaksi produk. Kita coba cari ya, ini berhasil, tampilkan dengan jumlah stok, kategori dan harga ya. Misalnya kita coba 2, kita beli 2 ya, misalnya ini pelanggan beli, kita tampilkan ya. Ya, ini sudah muncul hasil laporannya ya. Produknya untuk stoknya otomatis berkurang ya, karena kita sudah ini ya.
sudah lakukan penjualan ya. Jadi di sini secara otomatis terupdate ya tampilan grafiknya untuk produk terjual, kemudian kategori produk terjual secara otomatis dia berubah ketika kita melakukan transaksi penjualan ya. Jadi untuk transaksinya sudah, ini list transaksinya dan juga laporan transaksi ya. Nah, silakan dicek. Kemudian kita lanjut di menu berikut produk ya. Jadi ini produk kita yang sudah diisi dengan listnya. Kita coba lagi transaksi untuk produk ini, mie. Kita cari ya, muncul ya kategori makanan minuman ya. Kita coba lakukan transaksi, misalnya belanja 10, kita proses ya, muncul ya mie sedap sudah dilakukan transaksi pembelian. Kita cek kembali di dashboard ya, secara otomatis berubah ya untuk kategori ya. Lihat mie sedap paling pertama ya, karena jumlah produknya paling banyak dibeli. Jadi grafik ini akan mengikuti proses penjualan update saat transaksi setiap hari ya. Oke, kita cek laporannya, misalnya tanggal 23 tanggal hari ini, cek ya. Oke, cetak laporan ya, ini langsung muncul laporannya ya. Laporannya dalam bentuk PDF. Misalnya kita cek laporan per bulan, kita coba misalnya bulan November ya. Bulan November kita cetak saja laporan ya. Ini laporan data bulan November tahun 2024 ya. Jadi ini hasilnya, jadi bisa digunakan sebagai report untuk evaluasi setiap tahun ya. Ini reportnya. Untuk tahunnya juga kita bisa cek, misalnya tahun 2024 kita cetak laporannya ya. Ini hasilnya selama tahun 2024 ya. Jadi sudah berhasil ya proyek kita ya. Oke, untuk list produknya sudah ya. Jadi ini tampilannya, kita bisa tambah produk. Contoh di sini misalnya kita tambahkan produk ya. Oke, contohnya ya, misalnya kita lihat produk kita makanan dan minuman ya. Ini tampilannya. Oke, ini contoh gambarnya ya. Jadi ukuran gambarnya juga kita harus sesuaikan sehingga membuat web kita lebih ringan ya. Misalnya contoh kita mau tambahkan kacang ya, kacang mete ya panggilnya. Stoknya misalnya kita isi 100, kategorinya makanan minuman. Untuk kode nya kita misalnya MK strap 003 ya. Kita kasih 10 saja. Harganya kita kasih per satu bungkusnya 12.500 ya. Kita cari gambarnya, picture. Kita buka dulu gambar kita, makanan minuman kacang ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya yang tipenya PNG ya. Ya, ini ya. Oke. Ya. Statusnya misalnya publish, deskripsi kita isi saja deskripsinya misalnya enak. Contoh saja ya. Kita simpan produknya. Ya, successful ya. Jadi secara otomatis kita coba searching, sudah tersimpan. Oke, sudah masuk ya. Jadi sudah masuk basis datanya. Kita bisa lakukan edit juga, misalnya kategorinya makanan minumannya, stoknya misalnya 120. Kita coba update produknya, gurih, deskripsinya kita tambah gurih, dan contoh ya, ayo buruan belanja ya. Update, successful update. Oke, kita coba cek datanya.
Kita coba edit. Ya, kuantitinya sudah berubah ya. Iya, berhasil ya. Oke, proses update-nya sudah berhasil. Untuk kategorinya, ya ini kategori produknya. Misalnya kita tambahkan kategori produk ya. Ya ini add kategori. Misalnya kita tambah di sini, misalnya nama kategorinya misalnya perabot ya. Deskripsi kategorinya misalkan kita isi saja peralatan rumah tangga ya. Kita update. Oke, sudah muncul ya di bawah ya. Oke, kita bisa ubah juga. Perabot rumah tangga terbaru, coba kita cek. Ya, sudah muncul ya. Jadi proses update juga sudah berhasil. Coba kita proses delete. Oke, kita mulai dari list produk jadi ya. List produk. Kita coba cari ya perabotnya, kita pilih perabot ya, sudah muncul ya. Untuk list kategorinya sudah muncul di produk ya. Kita coba hapus saja ya. Siap, berhasil dihapus. Jadi proses create-nya, create, update, delete nya sudah berhasil. Oke, ini tampilan dashboardnya untuk servernya sudah. Kita coba login lagi, kita log out, kita login ulang. Ya, ini tampilan kita, project kita ya. List transaksinya ya sudah juga. Dashboardnya secara real time update ya, sesuai dengan proses transaksi ya. Jadi saya rasa produknya sudah bisa. Jadi ini aplikasi untuk servernya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba cek pada project kita. Ini folder kita ya. Kita lihat apakah sudah masuk di sini tadi yang kita isi ya. Ini sudah masuk ya. Ya, secara otomatis gambarnya sudah masuk di server kita pada saat kita update gambarnya ya. Atau kita tambahkan gambarnya, secara otomatis gambarnya masuk di. Coba kita hapus di sini. Yes, oke, successful. Jadi untuk produknya juga, untuk produknya sudah berhasil. Kita hapus ya. Ya, untuk update-nya kita lihat gambarnya sudah hilang ya, sudah tidak ada ya. Jadi project ini sudah berjalan dengan baik dan siap digunakan ya. Untuk servernya sudah oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita buka project tools Tani Python. Jadi pastikan kita aktifkan Raspberry Pico ya. Jadi untuk Raspberry-nya sudah ditancap atau sudah dicolok di port USB-nya ya, karena kita akan masukkan file klien kita yang akan berjalan di Raspberry Pico ya. Dari sini kita gunakan Raspberry Pico ya untuk wifi-nya ya. Oke, sekarang kita cari folder kita, kliennya. Kita akan uploadnya ini ya. Kita upload per folder, kita upload dulu ke Raspberry ya. Sudah masuk file libnya, file statiknya juga kita upload. Oke, template-nya kita upload juga. Oke, filenya juga untuk bootnya, mainnya juga, dan juga terakhir untuk microdotnya ya. Jadi ini sudah tersusun rapi ya, tinggal kita upload saja filenya. Untuk lampunya, alarmnya ya. Oke, pastikan kita upload semua ya.
sudah berhasil. Kita buka main.py ya. Ini file project kita untuk klien yang berjalan di Raspberry Pico ya. Jadi ini project kita sudah berjalan di Raspberry Pico ya. Jadi ini IP server kita. Jadi pastikan IP server kita ganti di klien ya. Ini IP server, kita copy saja. Kalau memang belum terubah kita copy, kita paste di sini ya. Oke, jadi ini IP kita ya untuk server ya. Jadi wajib diubah di project kliennya ya. Nah, ini harus diubah untuk IP-nya, diubah sesuai dengan IP server kita. Kemudian di bagian static juga, file static di chartnya kita buka saja ya. Untuk API-nya kita rubah sesuai dengan IP server kita ya, karena kita akan panggil datanya servernya menggunakan API-nya server ya. Nah, berikut juga untuk file JS yang lain, pastikan IP servernya sesuai dengan IP server komputer kita ya, karena dia masih berjalan di lokal ya. Lokal server ya. Oke, saya rasa sudah. Kita coba running ya, sudah berhasil. Kita copy saja IP kita copy, kemudian kita buka Chrome, kita buka tab baru, kita paste saja, tambahkan portnya misalnya 5000 ya, karena tadi port 80 itu punyanya server, sedangkan untuk port 5000 nya punyanya klien ya. Sudah berhasil ya. Ini tampilan kliennya untuk toko koperasi Menaratan Teknika ya, untuk Boy Malang ya. Jadi ini sudah dikembangkan, siap digunakan. Oke, tampilannya secara otomatis dia real time berjalan ke bawah ya. Dan dia scroll ke bawah, sudah disetting dari JavaScript-nya. Jadi ini bisa dilihat tampilannya, ada tampilan produk, ada grafik produknya. Ya, kita coba buka produknya, misalnya kita mau belanja ini ya, kita lihat laptop, kita pilih mau belanja apa, kita pesan berapa, catatan pemesanannya misalnya kita isi, kemudian kita klik pesan sekarang. Jadi ketika kita pesan akan masuk di server kita ya. Oke. Untuk tampilan klien berikutnya, di sini ditampilkan grafik produk penjualan sama. Jadi bisa dipantau di sisi klien juga untuk produk yang terjual, kategori produk untuk hari ini ya. Kemudian ada penjualan produk per bulan, update produk yang terjual hari ini. Jadi ini grafik tampilan yang berada di sisi klien ya. Sudah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ke bawah lagi untuk kondisi cuaca. Jadi kondisi cuaca ini yang kita ambil datanya dari data sensor suhu menggunakan Raspberry Pico tadi ya. Jadi ada suhunya, ada suhu udara, ada tekanan udaranya, ada kelembapan juga di sini ya. Ya. Oh ya, di sini kita tampilkan suhu dan tekanan udara saja ya. Suhunya 26,96 derajat, cukup panas, dan tekanan udaranya 88,78. Jadi ini data ini diambil dari data sensor suhu menggunakan perangkat Raspberry Pico. Jadi ini yang kita namakan IoT ya, Internet of Things. Jadi kita tarik data dari perangkat luar ya, dan ditampilkan di dashboard. Jadi saya rasa sudah untuk project yang telah kami buat. Tampilan servernya sudah dan klien juga sudah. Semoga bermanfaat ya. Silahkan diuji coba, digunakan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Demikian dari kami, terima kasih.